Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izam Zahman. Saya akan membahas di mata pelajaran kuliah pengantar ilmu politik tentang Undang-Undang Dasar, HAM, dan HAM dalam Islam. Yang pertama tentang Undang-Undang Dasar. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Yang pertama, umumnya Undang-Undang Dasar dapat dikatakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. Yang kedua, menurut sarjana hukum, STS adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok kerja badan tersebut. Yang ketiga, dari sudut pandang kekuasaan, UUD dapat dilihat sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga negara, misalnya badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang ketiga, definisi Undang-Undang Dasar dari sudut pandang filsafat. Menurut Richard S.K., maksud diadakannya Undang-Undang Dasar adalah untuk meletakkan yang pasti yang mempengaruhi perilaku manusia, dengan demikian menjaga agar pemerintah tetap berjalan dengan baik. Yang keempat, Undang-Undang Dasar mempunyai status legal yang khusus. Ia juga merupakan ungkapan inspirasi cita-cita standar-standar moral yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa. Undang-Undang Dasar juga mencerminkan dasar-dasar. Ciri-ciri Undang-Undang Dasar. Yang pertama, membuat bentuk negara, misalnya federal atau persatuan. Yang kedua, hak-hak asasi manusia, biasanya disebut Bill of Rights. Yang ketiga, prosedur perubahan undang-undang, amandemen. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan atau mengubah sifat tertentu dari undang-undang. Baik, dilanjutkan dengan HAM. HAM adalah hak dasar yang memiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Tidak ada yang boleh merampas hak seseorang. Hak yang pertama, hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. Yang kedua, hak kebebasan mengeluarkan dan menyatakan pendapat. Yang ketiga, hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Yang keempat, hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama yang diyakini masing-masing. Yang kedua, hak asasi politik. Hak asasi politik dibagi lagi menjadi 4, yaitu hak asasi politik yang pertama, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Yang kedua, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintah. Yang ketiga, hak membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya. Yang keempat, hak membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Yang ketiga, hak asasi hukum. Hak asasi hukum dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, hak mendapatkan perilaku yang sama dalam hukum dan pemerintah. Yang kedua, hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum. Yang keempat, hak asasi ekonomi. Dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama, hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli. Yang kedua, hak kebebasan melakukan perjanjian kontrak. Yang ketiga, hak kebebasan menyelenggarakan sewa, menyewa, dan utang piutang. Yang keempat, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu. Yang kelima, hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kelima, hak asasi peradilan. Hak peradilan dibagi menjadi 2. Yang pertama, hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan. B. Kedua, hak persamaan dan perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka umum. Yang keempat, hak asasi sosial budaya. Yang keenam, hak asasi sosial budaya dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Yang kedua, hak mendapatkan pengajaran. Dan yang ketiga, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.
dilanjutkan dengan HAM dalam pandangan Islam. Secara terminologi, HAM dalam persepsi Islam merupakan hak yang melekat pada diri kita manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu amanah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga, dihormati dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Perbedaan HAM Islam dan HAM Barat. Di Islam, dalam istilah Tuhanlah yang menjadi acuan mengikuti segala aturan yang telah dibentuknya. Kalau HAM Barat, dalam HAM Barat manusia itu diletakkan sebagai sumber utama. Banyak sekali dalam Al-Quran terdapat tentang HAM, yaitu dalam surat Al-Maidah halaman 32 yang membahas tentang hak hidup. Kemudian terdapat dalam surah Az-Zariyat halaman 19 yang membahas tentang hak untuk memperoleh kebutuhan hidup dan hak ekonomi. Persamaan hak dan kedudukannya di hadapan hukum, yaitu terdapat dalam surat An-Nisa halaman 1, serta masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang HAM. Demikian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.